hari Minggu adik-adik. Sekarang kembali lagi bersama Kakak Irma di sini. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bergembira. Kita semua harus senang karena kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kita nyanyi happy ya ya ya. Siap ya semua? Ayo bangkit berdiri, tangan di pinggang ya. Siap. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kita mau berdoa dulu. Semua siap berdoa ya. Ikutin Kakak Irma ya berdoanya ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama memuji Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya teman? Ada gak yang gak punya teman? Semua punya teman ya. Teman-teman, sahabat sama. Kakak Irma juga punya teman. Banyak teman Kak Irma. Nah, Kak Irma mau yang ada yang gak punya teman, Kak Irma mau ajak jadi teman Kak Irma. Kita mau nyanyi, mari jadi temanku. Ya, kita mau ajak teman-teman ya semuanya ya. Siap ya? Nyanyinya semangat. Mari jadi temanku, temanku, temanku. Aku mengasihimu, jadilah temanku. Sekali lagi. Mari jadi temanku, temanku, temanku. Aku mengasihimu, jadilah temanku. Ya, semuanya punya teman. Kak Irma ingin semua teman-temannya adik-adik juga harus ditemenin karena kita semua sayang banget sama teman-teman. Kita mau bantu teman-teman semua. Kita mau nyanyi, ku suka membantu, ku suka membantu, membantu teman-temanku setiap waktu. Siap ya? Kita nyanyi lagi, ku suka membantu ya. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu teman-temanku setiap waktu. Sekali lagi. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu teman-temanku setiap waktu. Ya, adik-adik kita harus bantu teman-teman juga. Kalau teman-teman lagi kesusahan, lagi sedih, kita harus sayang sama mereka, kita bantu mereka. Nah, Kak Irma sayang banget sama teman Kak Irma. Adik-adik juga kan sayang sama teman-teman adik-adik semua. Kita menyanyi, saya sayang teman, sayang teman, sayang teman. Ya, siap? Kita mau nyanyi, saya sayang teman. Oke, siap? Saya sayang teman, sayang teman, sayang teman. Saya sayang teman. Haleluya.
adik-adik dengar cerita ada seseorang yang sayang banget sama temennya. Dia sayang banget sama temen-temennya. Siap ya, Kak Linda mau cerita. Kita mau nyanyi ceritakan padaku. Siap ya? Kita nyanyi lagi ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Yes, good. Semua siap-siap ya. Kita mau dengar cerita Kak Linda. Siap, good semua. Adik-adik, Kak Linda ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adik-adik masih tetap bersukacita kan? Sekolah minggunya masih di rumah. Tapi memang lebih senang ya kalau kalian bisa sekolah minggunya bersama dengan teman-teman di gereja. Adik-adik masih ingat nama teman-teman di sekolah minggu? Teman-teman yang mungkin sering duduk bersama di samping kalian, atau teman-teman yang suka bekerja sama membereskan bangku sekolah minggu. Ya, Kak Linda juga kangen sekali pengen ketemu dengan Kak Irma, Kak Ruth, Kak Lina, dan kakak-kakak yang lain. Nah, kalau kita ketemu, kita bisa saling cerita-cerita, bercanda, tertawa, makan bareng, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, memang senang ya adik-adik kalau kita punya teman yang banyak. Supaya kita jadi teman yang baik buat orang lain, gimana ya caranya? Yuk, kita mau belajar dari orang-orang di dalam Alkitab yang berteman sangat baik. Adik-adik mau ya mendengarkannya? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya adik-adik bisa mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan untuk kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga sepanjang kami tidur malam. Dan kami bisa bangun hari ini dengan sehat dan segar dan mengikuti kebaktian sekolah minggu bersama kakak-kakak. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti cerita Tuhan dan melakukannya. Juga tolong Kak Linda untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sering ya mendengar nama Daud dalam Alkitab. Ya, betul, dia adalah seorang gembala domba yang setiap hari membawa domba-dombanya makan di padang rumput dan minum air di dekat sungai. Tapi dia juga harus mengawasi domba-dombanya supaya tidak ada yang hilang adik-adik. Sambil menunggu domba-dombanya makan, Daud mengisi waktunya untuk bermain kecapi dan sambil juga menyanyikan pujian karena kebaikan Tuhan. Tapi pada suatu hari, Daud harus menyerahkan domba-domba itu kepada ayahnya. Karena Daud ingin ikut berperang adik-adik melawan musuh yang masuk ke bangsanya. Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun menyertai Daud dalam peperangan. Sehingga Daud mendapatkan kemenangan. Semua orang senang sekali, termasuk Raja Saul. Mereka berterima kasih kepada Daud karena perjuangan Daud di medan peperangan. Sampai-sampai Raja Saul mengajak Daud untuk tinggal di istananya. Wah, Daud sangat senang sekali diajak Raja Saul tinggal di dalam istana. Walaupun terkadang Daud juga suka teringat, suka kangen
dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tapi ternyata Daud tinggal di istana, dia tidak kesepian adik-adik. Karena Raja Saul mempunyai seorang anak yang bernama Yonatan. Walaupun Yonatan adalah anak seorang raja, tapi Yonatan itu anak yang baik, anak yang ramah, anak yang suka menolong. Sehingga Yonatan sangat mengasihi Daud, Daud juga mengasihi Yonatan. Bagaimana ya cara mereka berteman di dalam istana? Saat Daud sedang sedih karena teringat keluarganya, Yonatan menghibur Daud. Setelah itu Yonatan mengajaknya bermain, bernyanyi, berlatih pedang. Nah, suatu hari Yonatan ingin memberikan hadiah kepada Daud. Apa ya hadiah Yonatan, anak seorang raja, kepada Daud? Wah, ternyata banyak sekali adik-adik. Ada baju perang, ada pedang, ada ikat pinggang. Banyak ya. Nah, Daud sangat senang sekali adik-adik, karena Yonatan tahu apa yang dibutuhkan oleh Daud, karena Daud itu sering harus ikut berperang jika ada musuh yang masuk ke bangsanya. Daud menerima hadiah-hadiah itu sambil berterima kasih kepada Yonatan, dan dia memeluk Yonatan sambil berjanji bahwa mereka akan bersahabat sampai selama-lamanya. Adik-adik semakin ingin kan punya banyak teman? Supaya kita punya banyak teman, kita harus saling mengasihi, saling menolong, menghibur, tidak boleh mengejek, tidak boleh melukai atau berkelahi. Yuk, kita ingat-ingat ayat Alkitab di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nanti adik-adik boleh kirim pesan buat teman-teman lewat papa dan mama, dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik bisa bilang kepada teman kalian, misalnya, Michael, aku kangen mau bermain lagi dengan kamu di kelas, di sekolah, atau di gereja. Yuk adik-adik, kita mau akhiri kebaktian sekolah minggu online ini. Kita mau berdoa supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik untuk teman-teman yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah, di gereja, ataupun teman-teman di rumah. Yuk adik-adik, siapkan diri untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik buat teman-teman yang lain, agar mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan lewat kami saat kami main dan belajar. Tolong kami Tuhan untuk hari-hari besok, ketika kami bertemu dengan teman-teman, kami bisa menjadi anak baik seperti yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.